Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ayol ikhwah a'izzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Umar bin Hafs qal haddatsana abi qal haddatsana Al-A'mash qal haddatsana Syaqiq qal kana Abdullah yukthiru an yad'uwa bihaula'id da'awat Rabbana aslih bainana wahdina subulal Islam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wasrif 'annal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika muthnina biha qailina biha wa atmimha 'alaina. Telah menceritakan pada kami Umar bin Hafs, ia berkata telah menceritakan kepada kami ayahku, ia berkata telah menceritakan kepada kami Al-A'mash, ia berkata telah menceritakan kepada kami Syaqiq, ia berkata Abdullah banyak membaca doa berikut ini, doa-doa berikut ini. Abdullah banyak berdoa dengan doa-doa berikut ini, yakni wahai Tuhan kami, Rabbana aslih bainana, wahai Tuhan kami, perbaikilah hubungan sesama kami, wahdina subulal Islam, tunjukilah kami jalan-jalan Islam, wa najjina minadh dhulumati ilan nur, dan selamatkanlah kami dari kegelapan menuju cahaya, wasrif 'annal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, dan palingkanlah kami dari perbuatan-perbuatan keji yang tampak maupun yang tersembunyi, wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina, dan berkahilah kami terkait dengan pendengaran kami, penglihatan kami, hati kami, pasangan kami dan keturunan kami. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya engkau maha penerima taubat lagi maha penyayang. Waj'alna syakirina li ni'matik muthnina biha qailina biha, dan jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur atas nikmatmu, memuji dengannya dan mengakuinya, wa atmimha 'alaina, dan sempurnakanlah nikmat tersebut untuk kami. Nah, ini hadisnya al-ikhwah dari Syaqiq bin Salamah, ya, dia menyatakan Abdullah banyak membaca doa tersebut. Abdullah di sini maksudnya Abdullah bin Mas'ud, ya. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini hadisnya mauquf, ya, sampai Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud banyak membaca doa tadi. Doanya maknanya sangat indah dan bagus, ya. Pertama, dia berdoa kepada Allah agar memperbaiki hubungan sesama muslim. Lalu dia memohon petunjuk kepada Allah agar ditunjukkan jalan Islam, ditunjukkan agar Allah menunjukkan kepadanya jalan Islam dan menyelamatkannya dari kegelapan menuju cahaya. Kegelapan di sini maksudnya kegelapan maksiat, kegelapan kufur, kegelapan syirik dan semacamnya. Lalu Abdullah memohon kepada Allah agar dipalingkan dari perbuatan keji, segala perbuatan keji yang nampak maupun tersembunyi. Kemudian dia berdoa kepada Allah agar diberkahi pendengarannya, penglihatannya, hatinya, pasangannya, dan keturunannya. Ini termasuk nikmat yang besar kita memiliki semua tadi, penglihatan, pendengaran, hati, pasangan, dan keturunan. Nah, sekedar punya itu saja nggak cukup. Nah, yang kita inginkan berkah. Karena punya penglihatan tapi nggak diberkahi oleh Allah, nggak ada manfaatnya. Kurang, maksudnya kita tidak akan bahkan bisa jadi itu sebab kita disiksa oleh Allah. Kita punya mata tapi tidak diberkahi oleh Allah, matanya digunakan untuk maksiat misalkan. Lalu Abdullah memohon kepada Allah agar menerima taubatnya,
dengan menyatakan sesungguhnya terimalah taubat kami, sesungguhnya engkau maha penerima taubat lagi maha penyayang. Kemudian terakhir Abdullah bin Mas'ud memohon kepada Allah agar menjadi orang yang bersyukur kepadanya atas nikmat yang dia berikan, memuji kepada Allah dengan nikmat tersebut dan mengakui nikmat tersebut. Kemudian terakhir dia memohon agar nikmat tersebut disempurnakan. Nah, ini doanya indah Bapak ya, bisa kita praktikkan dalam sehari-hari ya, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu makna hadis tadi. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran ya. Di antaranya pertama, faedah yang bisa kita petik dari hadis tersebut, pentingnya menjaga persatuan dan hubungan sesama muslim. Makanya Abdullah sampai berdoa kepada Allah agar diperbaiki hubungan sesama muslim. Nah, itu menunjukkan pentingnya persatuan dan menjaga hubungan sesama. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, petunjuk hidayah hanya ada dalam Islam. Ya, makanya Abdullah bin Mas'ud menyatakan berdoa, wahdina subulal Islam, tunjukilah kami jalan-jalan Islam. Ya, ini menunjukkan hidayah, petunjuk hanya ada dalam Islam. Kita tidak bisa mendapatkan hidayah di selain Islam ya. Maka kalau kita ingin dapat hidayah, ketenangan, bukan dilihat, bukan mencarinya di buku-buku atau kitab-kitab orang-orang kafir, tapi carilah dalam Islam, dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, maksiat, kemaksiatan, kekafiran, kemusyrikan ini adalah kegelapan. Sedangkan iman, tauhid ini adalah cahaya. Ya, makanya tadi Abdullah bin Mas'ud berdoa kepada Allah diselamatkan dari kegelapan menuju cahaya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, wajib menjauhi dosa yang nampak maupun tersembunyi. Makanya Abdullah bin Mas'ud memohon kepada Allah agar dipalingkan dari dosa yang nampak maupun tersembunyi. Lalu faedah terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini, pendengaran, penglihatan, hati, pasangan dan keturunan ini adalah nikmat besar yang harus disyukuri. Nah, makanya beliau berdoa kepada Allah agar itu diberkahi ya. Nah, itu beberapa faedah atau faedah terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini, pentingnya bertaubat. Pentingnya bertaubat karena Abdullah bin Mas'ud di sini berdoa kepada Allah agar taubatnya diterima. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.